Rohaku memuji di batang perhomongi, songon bunga namang irban di nabi sar ari arsat dosa apor suhon magodi bain asimi lasmi rohana manotong lehong dia tuhaki. Sudah jadi-jadianmu lautan langiti, akabitan doa bulan nang matani hari bau maladang di harangan urado toroki. Saluhur namang endeon sangat dituhatai. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Resort Kebonjeruk. Hari ini Sabtu 11 April 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarkan firman Tuhan dari Imamat 11 ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang tidak akan mampu menjadi kudus atau belum tentu kudus ketika dia mengasingkan diri ke tempat-tempat khusus, di biara-biara, di pertapaan, atau sendirian di hutan hanya dengan tujuan menghindari interaksi dengan orang lain, supaya dia tidak memiliki kesempatan untuk menyakiti orang lain atau berbuat jahat terhadap orang lain atau sebaliknya. Seseorang juga belum tentu jadi kudus ketika dia sering atau berada di sekitar gereja atau sering berada di dalam gereja. Seorang petugas kebersihan di gereja juga, atau juga pegawai, atau siapa saja yang sering berada di sekitar gereja, bahkan hampir seluruh waktunya dia habiskan waktu di gereja, itu juga belum tentu boleh mengatakan bahwa dia kudus. Apalagi seseorang yang selalu merasa benar atau selalu merasa kudus, nah justru itu juga belum tentu kudus. Jangan-jangan ada kemunafikan di sana. Dalam nas ini Tuhan mengingatkan umatnya tentang karya penyelamatan Tuhan, di mana Tuhan menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir. Hal ini perlu disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu supaya mereka menyadari bahwa mereka bebas itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu adalah ide Tuhan. Itu adalah cinta kasih Tuhan. Sama sekali tidak ada dari usaha mereka. Bahkan ide penyelamatan itu tidak pernah terlintas dalam pikiran umat Israel pada waktu itu. Atau mungkin mereka juga tidak pernah memikirkan hal itu. Atau mereka juga boleh mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bebas dari kondisi yang sangat mengerikan itu, diperbudak, bahkan tujuannya adalah untuk memusnahkan mereka. Mereka hanya pasrah menjalani hidup mereka, makan, tidur, bekerja, bahkan kematian sangat memungkinkan di dalam kehidupan mereka. Namun kasih karunia Tuhan membebaskan mereka, keluar dari Mesir, menuntun mereka, dan menibakan mereka di tanah Kanaan. Apa yang dikatakan Tuhan ini sangat penting bagi mereka agar mereka tetap menyadari dan sadar ya bahwa mereka itu diselamatkan Tuhan, bukan karena usahanya, sehingga mereka sudah layak
mengucap syukur kepada Tuhan atas penyelamatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Dan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sesuai dengan cara pandang Tuhan adalah hendaknya mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan. Patuh kepada aturan yang ditetapkan Tuhan. Segala sesuatu yang baik untuk dilakukan dan peringatan-peringatan sesuatu yang jahat untuk tidak dilakukan atau untuk dihindari. Dengan demikian, umat itu akan menjadi atau menjalani hidupnya dengan kekudusan. Karena kekudusan adalah predikat di mana manusia dan Allah dapat bersekutu bersama. Hidup kudus adalah kondisi di mana seseorang percaya akan kuasa Allah yang sudah membebaskan dan menguduskan di dalam kasih karunia Tuhan itu sendiri, dan percaya bahwa Tuhan mengendalikan hidupnya dan menyerahkan hidupnya supaya Tuhan mengendalikan, menggerakkan dia, yaitu melalui firman Tuhan, yang pada akhirnya dia dapat menghasilkan buah-buah yang baik sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, yang dikendalikan Tuhan, yang digerakkan Tuhan, dan kelihatanlah itu dari buahnya, dari perkataan dan perbuatannya. Nah, kalau kita perhatikan umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka dibebaskan dari Mesir, mereka dibaptis melalui laut dan awan sehingga mereka mendapat keselamatan, lalu mereka disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, dan itu menunjukkan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mereka berjalan di jalan Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, disinilah umat itu ternyata sudah berada di dalam status kekudusan, di mana Tuhan mengendalikannya dan mereka menjaga dirinya agar tidak tercemar dari apapun. Banyak hal yang sudah disampaikan Tuhan kepada mereka untuk mereka patuhi, hal-hal bagaimana berinteraksi dengan sesama, dan juga kepada ciptaan lainnya, kepada orang asing, bahkan menjaga kemurnian diri dalam kehidupan sehari-hari, supaya mereka tetap menjaga kekudusan yang sudah diberikan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita semua adalah orang yang sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa, yaitu dibebaskan oleh darah Yesus. Kita semua adalah orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan pengertian kita diciptakan Tuhan, dikuduskan Tuhan, dan dituntun Tuhan di dalam rohnya sehingga kita dapat berjalan dalam kebenaran. Lalu dengan demikian oleh iman kita percaya bahwa kita sedang berada dalam status kekudusan dan berada di dalam pemeliharaan kekudusan, dan kita sekarang sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah-buah yang manis sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal ini perlu kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita terlalu banyak godaan yang boleh menarik atau menggiring kita untuk melakukan kejahatan. Kita tahu Raja Daud itu adalah raja yang sangat setia kepada Tuhan. Namun sekejap saja dia sesat, lupa kepada Tuhan, dia langsung tergoda dan dia berdosa. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam mengendalikan kita dan mengarahkan kita dan menjadikan kita tetap berada di dalam jalan Tuhan itu. Dengan cara demikian maka kita memiliki pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini adalah bagian dari buah-buah roh, dan inilah yang kita pakai sebagai kekuatan kita untuk menghindari bahkan melawan kejahatan itu sendiri. Dan kita bersyukur juga ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan dari yang jahat. Nah, kita sudah memiliki status orang yang sudah dewasa di dalam iman. Kita dimampukan untuk mengatakan ya atas ya dan tidak atas tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukurlah atas kekudusan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah meninggalkan dan menanggalkan manusia lama. Dosa-dosa kita yang lalu sudah dihapuskan Tuhan, dan kita sekarang hidup baru karena karya Tuhan yang luar biasa dalam Yesus Kristus yang selalu kita imani dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita sudah meneladani Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dengan firman-Nya yang luar biasa yang mengendalikan hidup kita. Tentu kita akan menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan juga di hadapan keutuhan ciptaan.
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menguduskan kami sehingga kami berada dalam status kekudusan, dan kami percaya Tuhan menguatkan kami dengan Roh Kudus untuk menjaga memelihara kekudusan. Sebab begitu banyak godaan yang boleh menggiring kami untuk melakukan kejahatan, tapi karena Roh-Mu mengendalikan dan menggerakkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami dapat memelihara kekudusan yang Tuhan berikan, agar pengorbanan-Mu tidak sia-sia, kasih karunia-Mu tidak sia-sia, namun bekerja dan efektif dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hari ini kan bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan berikan nafas kehidupan bagi kami, Tuhan jugalah yang memberikan kesehatan bagi kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada, agar selalu berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bersyukur dan beraktivitas dengan baik. Kalaupun ada jemaat-Mu ya Tuhan yang kurang sempurna dalam kesehatannya, Tuhan pulihkan, agar setiap umat-Mu ya Tuhan dapat pulih, kuat, sehat, dan dapat beraktivitas dengan baik, khususnya memuliakan nama-Mu dan melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami, jemaat-Mu ya Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan panjang umur bagi mereka semua. Berkati apa yang dikerjakan berhasil dan mereka berbahagia. Dan juga bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka, dan kasih damai sejahtera-Mu selalu menaungi hidup mereka, sehingga mereka tetap hidup dalam kasih dan kesetiaan. Dan Tuhan memberkati setiap yang berkeluarga. Jika Tuhan sudah memberikan keturunan, Tuhan berkati anak-anaknya, bahkan anak cucu, agar semuanya berbahagia di dalam kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, AKBP Resort Kebonjeruk, AKBP Kebonjeruk, AKBP Kabuk Sawah, dan juga semua gereja di dunia ini. Tuhan berkati semua pelayan, Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati program pelayanan, agar semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. So halupa
asmara rohani